Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mapping yang telah kami diskusikan bersama. Ya, di sini kami akan mempresentasikan. Di sini kami memilih jenjang yang akan kami kembangkan, yaitu jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, di sini sekolah yang kami pilih yaitu madrasah ibtidaiyah terpadu insan kamil. Kenapa kami memilih jenjang madrasah ibtidaiyah? Karena dirasa bahwa media dan sumber pembelajaran untuk tingkat dasar ini perlu banyak yang harus dikembangkan. Selain itu juga ini kami akan ingin mendidik insan kamil kepada jenjang dasar ini agar sejak dini gitu. Oke. Baiklah, yang kami akan paparkan itu terkait visi, misi, sumber belajar by design, dan sumber belajar by utilization. Selanjutnya, untuk pemaparan visi yang kami kembangkan yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Faisal. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan terkait visi. Di sini visi yang kami tawarkan yaitu terwujudnya peserta didik dengan kesempurnaan insani yang seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, visi ini berdasarkan dari Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, terkait ayat tersebut, terdapat sebuah hadis yang berhubungan, yaitu dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunia karena mengejar urusan akhirat. Dan bukan pula orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya. Sehingga ia memperoleh kedua-duanya karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat. Dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Nah, dari ayat dan hadis yang barusan menjelaskan tentang kehidupan manusia yang seharusnya, yaitu kehidupan yang berimbang. Kehidupan dunia harus diperhatikan di samping kehidupan di akhirat. Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Begitu pula sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan umat manusia untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja, sehingga melupakan kehidupan dunia. Nah, oleh karena itu dalam dunia pendidikan tidak hanya mementingkan pelajaran yang bersifat duniawi, namun juga pelajaran yang berhubungan dengan ukhrawi. Begitu pula sebaliknya. Nah, dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini, dibutuhkan berbagai keterampilan agar siap bersaing dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga dibutuhkannya pendidikan yang dapat mengikuti arus globalisasi. Selain itu juga dibutuhkan nilai-nilai agama dalam menghadapi arus globalisasi agar peserta didik memiliki pegangan atau acuan sehingga tidak terbawa arus globalisasi yang memiliki unsur negatif. Nah, bila hal ini tercapai, maka akan terwujudnya para intelektual muslim yang mampu bersaing hingga kancah internasional dalam segala bidang ilmu pengetahuan serta memiliki kepribadian seorang muslim yang berakhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudari Lintang. Ya, jadi pembahasan yang ketiga mengenai misi yang ditawarkan oleh MIT Insan Kamil. Misi yang ditawarkan MIT Insan Kamil ada. Yang pertama adalah mengembangkan budaya sekolah yang dilatar belakangi dengan nilai-nilai religius berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, misi pertama yang ditawarkan ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan bi'ah yang sesuai dengan agama Islam seperti bi'ah Qur'ani. Karena lingkungan adalah salah satu faktor pendukung tercapainya kesuksesan belajar. Yang kedua yakni mampu melaksanakan belajar mengajar secara aktif kepada peserta didik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi yang kedua ini adalah untuk mengajarkan kepada peserta didik ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu pengetahuan agama yang dikemas dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah untuk mengoptimalkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Jadi yang ketiga ini adalah karena hal tersebut, karena fasilitas itu juga menjadi faktor utama tercapainya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurma Milatina. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke sumber belajar. Secara garis besar kita ketahui bahwasanya sumber belajar itu terbagi menjadi dua jenis ya. Secara garis besarnya yaitu sumber belajar by design dan sumber belajar by utilization. Nah, untuk sumber belajar by design itu dalam istilah Inggrisnya kita juga disebut dengan learning resources by design, yaitu di mana media pembelajaran yang sengaja dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran yang sifatnya terarah dan formal. Oleh karena itu, dasar rancangan dalam sumber belajar by design ini adalah isi, tujuan, kurikulum, dan karakteristik dari siswa yang diajar tersebut. Kemudian sumber belajar yang jenis ini yaitu sumber belajar by design ini juga disebut dengan istilah bahan instruksional. Kemudian beberapa sumber belajar by design yang seringkali digunakan di jenjang sekolah dasar atau di sekolah yang kami kembangkan ini antara lain saya kelompokkan dalam 6 bentuk yaitu dalam bentuk pesan, orang, bahan, alat, metode, dan lingkungan. Yang pertama yaitu dalam bentuk pesan. Ini sumber belajarnya ada informasi belajar, kemudian bahan ajar, kemudian yang dalam bentuk orang itu ada guru bidang studinya yang ahli dalam bidang tersebut ataupun narasumber yang didatangkan yang ahli mungkin saat ada momen-momen tertentu. Kemudian dalam bentuk bahan itu ada buku pelajaran, modul ataupun majalah, koran, video, audio yang memang sengaja dibuat dirancang khusus untuk menunjang tujuan pembelajaran. Kemudian ada alat itu seperti papan tulis, kemudian alat peraga, papan informasi yang sering kali tersedia di sekolah. Kemudian juga ditunjang dengan adanya komputer, laptop, televisi, speaker, DVD, atau layar proyektor yang semuanya itu memang dirancang untuk mensukseskan proses pembelajaran. Kemudian ada metode diskusi, kemudian ceramah, dan yang terakhir dalam bentuk lingkungan itu tersedia sumber pembelajaran by desainnya adalah perpustakaan. Kemudian juga ada lapangan aula yang mana memang itu kita sediakan untuk mensukseskan proses pembelajaran di sekolah kami. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Roihat. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Nurma Milatina, yaitu kita beralih pada sumber belajar yang kedua, yaitu by utilization. Adapun pengertian by utilization itu sendiri, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain sebagai sumber belajar, sebagai keperluan pembelajaran, namun bisa kita temukan, bisa kita aplikasikan, dan bisa kita gunakan sebagai keperluan pembelajaran. Nah, adapun contoh dari by utilization yang biasa diterapkan di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yang pertama yaitu adanya ruang kelas. Nah, adanya ruang kelas ini tidak didesain secara khusus sebagai sumber belajar, namun ketika di dalamnya itu terisi oleh siswa dan di situ terjadilah pembelajaran, maka disitulah ruang kelas itu merupakan sumber belajar. Nah, yang kedua yaitu adanya laboratorium bahasa. Nah, laboratorium bahasa itu di dalamnya terdapat perangkat audiovisual yang mana bisa membantu
membantu siswa untuk mempelajari sebuah bahasa untuk meningkatkan skill bahasanya. Dan di situ laboratorium bahasa itu bukanlah sebagai media khusus untuk sebuah pembelajaran, namun ketika di situ terisi oleh siswa dan dilakukan pembelajaran, dan disitulah laboratorium bahasa itu sebagai sumber belajar. Nah, yang ketiga yaitu kaca jendela. Nah, kaca jendela ini tidak didesain secara khusus sebagai sumber belajar, namun ketika kita mendapatkan pembelajaran IPA, siswa mendapatkan pembelajaran IPA, nah itu bisa digunakan sebagai sumber belajar, yaitu dengan adanya praktek pernafasan dalam pembelajaran IPA. Nah, itu bisa menggunakan kaca jendela sebagai sumber belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu seni pertunjukan. Nah, adanya seni pertunjukan ini merupakan sebuah hiburan. Namun ketika di dalamnya itu terdapat sebuah amanah, sebuah moral, sebuah pesan tersirat, maka seni pertunjukan itu merupakan sumber belajar. Nah, yang terakhir yaitu adanya tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini memang tidak digunakan sebagai sumber belajar, namun ketika ada tokoh masyarakat yang melakukan penyuluhan, misal dalam penyuluhan lingkungan, dan kita itu bisa mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat tersebut, sehingga tokoh masyarakat merupakan sumber belajar. Mungkin itu yang bisa disebutkan dalam by utilization yang bisa diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Baiklah, berdasarkan pemaparan dari rekan-rekan kami sebagai pengembang sekolah di MIT Insan Kamil ini terkait visi, misi, dan sumber belajar, ini adalah hasil yang telah kami tawarkan untuk Madrasah Insan Kamil ini. Pada intinya kami ingin membentuk peserta didik itu menjadi manusia yang sempurna, yang bisa menjadi sebagai Khalifatullah dan juga hamba Allah, dan juga bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat gitu. Mungkin cukup sekian yang kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.